Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang lagi ke sini buat ambil ilmu saya dari Ustaz. Silahkan. Tapi ini bukan ketemu yang pertanyaan, Ustaz. Kemarin viewersnya YouTube ada beberapa yang tanya, Ustaz. Terus viewer ini tuh katanya beliau lagi di Surabaya. Terus titip pertanyaan ke ketong buat tanya ke Ustaz. Iya. Jadi pertanyaan beliau itu, apa hukumnya ketong sholat wajib tapi imam tuh sholat tarawih di depan, Ustaz. Tapi ketong saya tahu kalau imam itu sudah sholat tarawih terus ketong masuk aja. Itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Oh ya. Jadi kalau cerita imam salat tarawih berarti itu makmum yang masuk tadi salat isya. Iya, salat isya, betul. Karena itu cuma tarawih cuma bisa salat isya. Iya, dilakukan bersamaan dengan atau setelah salat isya kan. Iya, tidak mungkin pada 4 salat yang lain. Betul. Iya. Jadi ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian menjelaskan bahwa anna Mu'adz, jadi Mu'adz itu sahabat, salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kana yusalli ma'ar Rasuli Sallallahu Alaihi Wasallam isya al-akhirah. Ya, jadi beliau salat di belakang Rasulullah ya pada salat isya di suatu malam itu. Ya. Kemudian ketika dia kembali ke tempatnya, dia memimpin salat isya lagi karena di situ tidak ada yang atau belum ada lah yang bisa mengimami salat isya secara baik. Jadi fungsi dia itu. Ketika dia di situ dia harus mengimami. Nah, jamaah ini menunggu sampai dia kembali baru mereka bersama-sama melakukan salat. Seseorang yang melakukan salat isya pertama maka itu adalah fardu. Jatuhnya hukumnya hukum fardu. Tapi ketika dia melakukan salat isya yang kedua, apa dengan posisi tadi imam atau ma'mum mencari barakah jamaah, ya maka dia hukumnya yang kedua itu adalah sunnah gitu. Ya, jadi posisi Mu'adz ini pada salat isya yang kedua itu adalah sebagai imam dalam posisi sunnah. Oke, baik. Karena yang wajibnya sudah pertama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Makmum yang di belakang beliau adalah makmum wajib. Dan itu bukan sekali itu terjadi, tapi berulang-ulang gitu. Kalau memang beliau lah yang bisa memimpin atau ya dipercayakan memimpin jamaah itu. Ya. Ada di dasar hadis ini, kemudian muncul pendapat bahwa salat wajib bisa bermakmum dengan imam salat sunnah. Ya, jadi ini jalan ceritanya gitu kemudian. Ya. Itu bisa dua keadaannya. Keadaan yang pertama, dia masuk dan dia bergabung untuk mencari nilai jamaah. Ya, tanpa dia tahu bahwa imam ini sudah mengawali salat tarawih. Ya, sudah mengawali salat tarawih. Maka dalam hal ini pahala jamaah itu dia dapat. Karena tidak tahu tadi. Karena tidak tahu. Walaupun sholatnya berbeda. Walaupun sholatnya berbeda. Ya, jadi tidak tahu ini dia bisa menduga ini salat isya. Ya, dia mendapatkan itu. Iya. Tapi kalau dia kemudian tidak tahu,
dan dia bermakmum pada dia tahu ini Dia tahu. apa imamnya adalah imam tarawih dan dia bermakmum, maka salatnya sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala Jamaah. jamaah. Ya ini apa, sulit-sulit gampang istilah orang. Iya, Ustaz. Ketika tidak mendengar, belum mendengar, ya sulit kan mempraktikkan itu. Ya, tapi ketika sudah dengar dan ya, apa makmum bisa melakukan salat isya sendiri? Bisa, Tanpa bergabung dengan jamaah di tanpa bergabung dengan jamaah. Apalagi kalau saat itu ada selain dia ada lagi jamaah yang lain yang tidak mendapatkan itu. Oh iya, betul. Dan di kelompok itu ada yang apa namanya berkemampuan lah untuk memimpin salat. Iya. Katakanlah seorang ustadz, ya, ustadz, beta terlambat ini, barangkali ketong, itu tidak menyalahi. Tidak ada jamaah kedua dengan syarat begini, dia jangan dekat dengan jamaah pertama. Ke satu dia sendiri terganggu gitu. Iya, betul. Terus Ya. orangnya juga jangan Kedua terlalu dia besar. bisa mengganggu gitu. Ya. Iya, betul. Malah ada lagi yang berikut. Ini kok ada jamaah baru lagi, jamaah di atas jamaah. Orang kan bisa kalau yang tidak tahu kan. Iya, betul. Iya. Ya, jadi nanti anunya seperti itu. Bahkan kalau contoh lainnya itu bisa saja seseorang yang dia selesai salat zuhur misalnya. Iya. Dia kemudian ba'diyah, ya, ketika dia ba'diyah tiba-tiba ada yang datang melihat, oh ini bisa, ya, terus bermakmum ke dia, ya, dia jalani aja gitu. Dia tahu dia sunnah, yang di belakang ini kalau sudah makmum pada jam itu berarti orang tidak makmum sunnah gitu, orang makmum jamaah, mau cari tadi itu nilai jamaah. Dia jalani aja gitu, insya Allah salatnya sah tanpa perlu dia merubah niatnya jadi imam. Ya, tidak perlu dia merubah. Ketika ada yang makmum di belakang, maka perubahan itu otomatis terjadi, tidak perlu dia merubah. Yang kedua, dia tidak perlu memberitahu bahwa beta salat sunnah gitu. Ya. Jadi kalau ada contoh misalnya begitu terus menolak dengan ya itu sebenarnya tidak ada Tuntunannya. tidak ada tuntunannya begitu menolak. Ya, karena yang tadi itu dia tidak perlu merubah dia punya niat salat sunnahnya, dan dia tidak perlu memberitahu. Ya, memberitahu itu dengan gerakan, apalagi dengan beta salat sunnah itu kan langsung membatalkan salatnya. Ya, jadi jalan saja ini. Makanya ketika seseorang itu akan mengambil atau akan melaksanakan salat sunnah, itu ada sebenarnya posisi yang harus dia ambil supaya dia tidak akan ada orang yang seruduk jadi makmum gitu. Ya. Yang pertama itu dia di sebelahnya itu dinding, karena makmum kan selalu menempati sebelah kanan. Kalau dia sudah di situ aman dia. Iya. Yang kedua mungkin di belakang tiang. Iya, betul. Iya. Jadi ambil posisi yang tidak mungkin orang masuk. Ambil posisi, karena makmum itu kan selalu tempatnya sebelah kanan dan itu dekat gitu. Kalau sudah ambil posisi menutup. Yang berikut di paling belakang, dinding masjid belakang. Siapa mau makmum dari luar dinding kan? Iya. Iya, betul. Iya. Ya, itu juga kemudian bisa menambah tempat kita melaksanakan salat. Ya, tempat ini kan nanti sekali waktu jadi. Ya, makanya orang salat dia di saf ini, sunnahnya dia tidak melakukan di situ. Dia agak bergeser gitu. Itu untuk memperbanyak tempat kebaikan saja. Ya. Mungkin persoalan yang nanti timbul itu adalah ketika yang tadi
dia salat isya, makmum salat tarawih gitu. Oh iya Ustaz. Iya, karena tarawih ini kan ada yang 2 1 salam, Ada yang 4. ada yang 4 1 salam. Hmm. Kalau dia bermakmum pada yang 2 1 salam, tidak ada masalah. Ketika imam salam, dia bangkit dan menyempurnakan. Dia sudah dikategorikan sebagai orang masbuk. Oh. Iya. Tapi kalau saat dia menyempurnakan itu, kalau dong Sudah tinggal orang sudah mau. Ya, dia ini kan dalam proses tadi salat isya. mencari, Oh, iya, mencari imam. Ya mungkin juga dia belum punya pemahaman, bisa salat sendiri. Iya, Ustaz. Ya, atau mungkin dia juga orang yang sering lupa kalau salat sendiri itu 2 rakaat dianggap masih 1 atau 3 rakaat dianggap sudah selesai. Lah ini kan di lapangan terbuka ini bisa ada teman yang nilai tiba-tiba, saya tadi salat isya, iya isya, kenapa saya bikin 6 rakaat? Ya, jadi mungkin menghindari kelemahan ini, dia mencari bimbingan gitu. Iya. Jadi, ya, jadi kalau yang 2 1 salam, ya Aman Ustaz. aman. Iya, sekarang yang bagaimana yang 4? Tempat itu. Iya. Kenapa 4 jadi masalah? Karena 4 tarawih 1 salam itu berbeda dengan isya. Iya Ustaz. Betul. Perbedaannya di mana? Perbedaannya itu adalah pada tahiyat awal. Iya Ustaz. Iya. Yang ada Ustaz. Ya, rakaat kedua itu. Sehingga kalau dia bermakmum di salat tarawih, imam berdiri ke rakaat ketiga, ya, kalau dia berdiri, dia sama dengan salat subuh, ya, yang sudah di rakaat kedua selesai, kemudian dia berdiri ke rakaat ketiga. Itu posisinya sama. Dan ketika mengetahui kelebihan rakaat ini, maka dia tidak mungkin teruskan. Dia teruskan bagian pertama dari salat isyanya selesai sudah. Ya, jadi makmum yang seperti ini bisa yang wajib ke yang sunnah ke yang wajib. Itu masalah pokoknya itu ketika gerakannya tidak sama. Iya Ustaz. Nah, 4 dengan isya ini kan tidak sama. 4 tarawih dengan 4 isya. itu tidak sama. Itu persoalannya. Jadi kalau seseorang dia mau bergabung, terus imamnya 4 1 salam, ya sudah, itu dia harus bikin sendiri. Jangan dia nyelumpung ke masalah gitu. Itu kalau dia tahu. Kalau dia tahu, makanya sekali lagi ini fiqhus shalah ini harus disebarkan sangat gitu. Ya mudah-mudahan kita orang menjadi bagian dari Amin Ustaz. dari mengupayakan misi ini gitu. Iya. Ya, ketika tahu masalahnya jadi indah gitu. Ya. Iya Ustaz. Ya, Betul. ilmu jadi bertambah. Iya. Ya, kemudian praktek juga, kemudian pengamalan memperkuat keilmuan itu sendiri. Jadi bukan kita saja yang bisa bikin untuk kita juga bisa duduk-duduk dengan teman kayak begini, bisa berbagi. Ya, kalau ente mau dengar ini, ya, kalau belum dengar ini ada begini, ya, bisa beta teruskan, ya teruskan, ini barang bagus ini, ya, jadi dia nanti akan berkembang, ya, seperti itu, ya. Jadi apa tadi? Masalah dengan tidak masalah. Jadi tidak masalah itu pada yang 2 rakaat. Masalah itu adalah ketika 4 rakaat ini muncul, ya. Ada pengalaman mungkin dari orang sendiri? Kalau itu belum pernah Ustaz. Tapi misalnya kalau dia yang tahu itu 4 rakaat, bagaimana tuh Ustaz dia kalau sudah terlanjur gabung? Ya otomatis dia harus pisah karena jurusnya sudah berbeda gitu. Kalau tidak kan dia akan tetap tidak bisa berdiri ketiga itu. Ya, karena hukumnya sama aja dengan salat subuh yang sudah 2 rakaat sudah oke. Iya, Tinggal duduk tahiyat salam, dia berdiri ke
rakaat yang ketiga. Salam boleh. Oh ya, dia keluar sudah. Iya, jadi otomatis sudah dia. Iya, makanya akan bijak kalau dia tahu sudah ini masjid ini 41 salam. Ya, kecuali dia orang baru sekali. Katakanlah kalau dia orang baru sekali juga dia punya kewajiban untuk tahu. Oh iya. Ya, ketika dia punya ilmu ini gitu kan, bahwa 4 ini tidak mungkin. Ya, dia nanti cari tahu. Ya, misalnya ketika dia masuk tadi terlambat, pasti mungkin juga ada orang yang minta maaf, tapi di sini salat tarawihnya berapa? Seperti apa? Apa 2 rakaat 1 salam atau 4 rakaat 1 salam? Dan itu kemudian bisa ini ketika di situ salat 2 rakaat 1 salam, tapi salatnya cuma 8 rakaat. Ya. Karena kebanyakan ini yang 2 rakaat 1 salam itu adalah yang 20 plus 3. Ya kalau sudah bilang salat itu berapa banyak di masjid itu? Oh di situ cuma 8 tarawih, 3 witir. Yang kebayang dia 4 rakaat 1 salam. Kalau dia punya pengalaman sebelumnya. Ya. Ya sekali lagi bertanya ini adalah kunci untuk tidak sesat. Kunci untuk kemudian tidak ada masalah dalam proses nanti gitu. Ya. Itu tadi kan masalah imam sunnah atau fardu. Iya, atau sebaliknya bisa. Tapi itu punya pengalaman dulu saat waktu di Jawa kan banyak yang musafir saat. Iya. Terus itu mau sholat asar, dia tanya ke grup itu, Pak mau sholat apa? Mereka bilang mau sholat asar tapi jamak sama fardu. Iya. Waktu itu beta pikir sing boleh gitu. Terus dia bilang, oh ya Pak, gitu beta sholat sendiri saja. Tapi sebenarnya hukumnya seperti apa, Ustaz? Bolehkah? Sangat boleh. Oh boleh, Ustaz. Sangat boleh. Misalnya ketemu bertiga. Ya. Tanpa syuting juga kira-kira Ustadz pasti akan ditunjuk jadi imam gitu. Betul. Iya kan? Tidak perlu pakai syuting lagi kan? Iya kan? Nah. Tidak perlu juga tunjuk ijazah gitu kan? Iya. Nah sekarang persoalan kemudian muncul Ustadz musafir. Dorang berdua mukim. Iya. Ya. Kalau musafir maka Ustadz akan kalau salat dohor 2 rakaat, salam, kemudian kamat, asar 2 rakaat. Itu namanya jamak takdim. Jadi asar yang dibawa ke dohor. Sebaliknya kalau dohor dibawa ke asar itu namanya jamak takhir. Nah di saat itu Ustadz menjadi imam, dorang ikut aja dengan tetap salat dohor. Iya kan? Ketika Ustadz salam, kan musafir tadi kan? Ketika Ustadz salam, ya, dan dua berdiri menyempurnakan. Oh, sama Ustadz walaupun netnya beda. Iya. Walaupun pada saat itu Ustaz tahiyat akhir, kita tahiyat awal. Iya, tahiyat awal tapi kan, iya. Karena Ustadz musafir 2 rakaat kan? Salam. Iya, jadi apa? Asar jama kan gitu. Nah, itu kemudian salam untuk asar 2 rakaat. Ya, ketika kita berdiri, lanjutkan saja salat isyanya, tidak ada masalah. Ya. Kalau Ustadz yang imam kan cuma Ustadz sendiri kan. Iya. Ustadz salam, orang lanjutkan, ya Ustadz pindah ke tempat yang ini untuk qamat dan asar 2 rakaat. Iya. Ya. Boleh berarti Ustaz. Sangat boleh. Dan itu dia punya. Ya, dan kalau mau dibilang ini cerita agama ini nih, dia tidak butuh banyak waktu. Ya. Tadi saja memang judulnya kan salat tarawih dengan imam salat isya dengan imam salat tarawih. Jadi imamnya sunnah, makmumnya wajib. Tapi kita sudah bisa bicarakan sejumlah hal. Iya. Ya. Berkembang terus. Berkembang. Jadi bisa tadi sebaliknya, kemudian dia masuk kepada bagaimana kalau salatnya 2 rakaat
tarawih salam dengan 4 rakaat tarawih salam, itu sudah 2 bab ya. Ya. Ditambah lagi tadi kemudian apa namanya? Salat duhur Yes. ba'diyah. Iya. Terus orang bergabung dengan kita. Yes. Ya. Itu tidak perlu merubah niat, tidak perlu kasih tahu. Ya, karena nanti masing-masing ya. Kita salam, dia akan apa melanjutkan. Kita kan ba'diyah 2 rakaat, dia duhur 4 rakaat kan. Ya, kita salam, dia Tetap lanjut. ya, jadi hukumnya kayak orang masbuk gitu. Tadi juga Ustaz ada tambah. Kemudian bagaimana yang mau salat sunnah itu ya supaya dia sendiri tenang, dia tidak terbebani dengan di belakang, karena kalau dia ya apalagi kalau disentuh ya sentuh juga itu sentuhannya akan berbeda. Oh ini Farid ini iya kan ya, padahal disentuh mau salat, tapi ini teman jadi sudah ya di luar kesadaran bisa terjadi itu Mas. Nah yang terakhir tadi adalah bagaimana kita salat di belakang orang yang musafir. Ya, jadi silakan saja dia. Nah sebaliknya kalau ketemu bertiga, Ustadz mukim, dorang berdua musafir, ya kan pilihannya jatuh juga ke Ustadz yang imam. Ya, nah, posisinya berbeda. Ustadz akan salat dengan lengkap. Dorang ikut selengkapnya. Setelah itu baru dorang lanjut dengan jamaknya itu kan gitu. Ya. Insya Allah ini bermanfaat untuk kita. Amin, Ustaz. Ya. Yang bertanya juga melalui ya, via tadi bisa mendapat ya apa juga namanya, ini saham yang tidak direncanakan ini. Ya, dan dia akan berbunga. Betul. Ya, memberikan manfaat yang. Terus ini juga membuka jendela buat viewers. Kalau ada pertanyaan, betul. Bingung apa yang bingung boleh. Iya, bisa lewat komentar. Alumni bertanya gitu ya. Iya. Insya Allah. Ya, demikian. Iya, Ustaz. Ya. Kita lanjut nanti, Ustaz. Ya, insya Allah.